Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Bima Sukamto, NPM 19025010165 akan menjelaskan tentang lahan tambang galian C. Macam bahan galian. Terdapat 3 macam bahan galian. Yang pertama golongan A, B, dan C. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang, tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit, dan masih ada beberapa jenis lainnya. Dari beberapa jenis bahan galian golongan C, yang paling banyak penambangnya dilakukan adalah pasir, kerikil, batu kali, dan tanah muruk. Pada umumnya, pengusaha penambang bahan galian golongan C melakukan kegiatan penambangan memakai alat berat. Dalam pemakaian alat-alat berat inilah yang mengakibatkan terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian yang kedalamannya mencapai 3-4 meter. Dan apabila bekas galian ini tidak direklamasi oleh pengusaha, mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi rusak. Tambang galian C kerap menimbulkan masalah karena meninggalkan kerusakan lingkungan. Upaya menjadikan lingkungan bekas tambang lebih baik perlu dilakukan penanaman jenis-jenis pohon yang sesuai dengan karakteristik lahan bekas tambang tersebut. Di antaranya seperti jenis-jenis Dipterocarpa. Akibat penambangan galian C terdapat 5 akibat. Yang pertama ada vegetasi. Hilangnya vegetasi akan berdampak pada perubahan iklim mikro, keanekaragaman hayati, biodiversity, dan habitat satwa menjadi berkurang. Tanpa vegetasi, lahan menjadi terbuka dan akan memperbesar erosi dan sedimentasi pada saat musim hujan. Perubahan yang kedua ada topograf. Pengupasan tanah pucuk mengakibatkan perubahan topografi pada daerah tambang. Areal yang berubah umumnya lebih luas dari lubang tambang karena digunakan untuk menumpuk hasil galian, tanah pucuk, dan overburden, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini sering menjadi masalah pada perusahaan tambang kecil karena keterbatasan lahan. Menurut Iskandar tahun 2010. Seperti halnya dampak hilangnya vegetasi, perubahan topografi yang tidak teratur, atau membentuk lereng yang curam akan memperbesar laju aliran permukaan dan meningkatkan erosi. Kondisi bentang alam atau topografi yang membutuhkan waktu lama untuk terbentuk dalam sekejap dapat berubah akibat aktivitas pertambangan dan akan sulit dikembalikan dalam keadaan yang semula. Yang ketiga ada hidrologi. Kondisi hidrologi daerah sekitar tambang terbuka mengalami perubahan akibat hilangnya vegetasi yang merupakan salah satu kunci dalam siklus hidrologi. Ditambah lagi pada sistem penambangan terbuka, saat beroperasi, air dipompa lewat sumur-sumur bor untuk mengeringkan areal yang dieksploitasi untuk memudahkan pengambilan bahan tambang. Setelah tambang tidak beroperasi, aktivitas sumur pompa dihentikan, maka tinggi muka air tanah atau ground water table berubah yang menjadi mengidentifikasikan pengurangan cadangan air tanah untuk keperluan lain dan berpotensinya tercemar badan air akibat tersingkapnya paduan yang mengandung sulfida sehingga kualitasnya menurun. Menurut PTAJ tahun 2001. Yang keempat ada kerusakan tubuh tanah. Kerusakan tubuh tanah dapat terjadi pada saat pengupasan dan penimbunan
kembali tanah pucuk untuk proses reklamasi. Kerusakan terjadi diakibatkan tercampurnya debu tanah, topsoil, dan subsoil secara tidak teratur sehingga akan mengganggu kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah. Menurut Iskandar 2010, hal ini tentu membuat tanah sebagai media tumbuh tak dapat berfungsi dengan baik bagi tanaman nantinya. Dan tanpa adanya vegetasi penutup akan membuatnya rentan terhadap erosi, baik oleh hujan maupun angin. Terkikisnya lapisan topsoil dan serasa sebagai sumber karbon untuk menyokong kelangsungan hidup mikroba potensial merupakan salah satu penyebab utama menurunnya populasi dan aktivitas mikroba yang berfungsi penting dalam penyediaan unsur-unsur hara dan tidak langsung mempengaruhi kehidupan tanaman. Selain itu, dengan mobilitas operasi alat berat di atas tanah mengakibatkan terjadinya pemadatan tanah. Kondisi tanah yang kompak karena pemadatan menyebabkan buruknya sistem tata air atau water infiltration dan percolation dan peredaran udara atau aerasi yang secara langsung dapat membawa dampak negatif terhadap fungsi dan perkembangan akar. Proses pengupasan tanah dan batuan yang menutupi bahan tambang juga akan berdampak pada kerusakan tubuh tanah dan lingkungan sekitarnya. Menurut Suprapto tahun 2008, membongkar dan memindahkan batuan mengandung sulfida atau overburden menyebabkan terbukunya mineral sulfida terhadap udara bebas. Yang kelima, ada penurunan kualitas udara. Banyaknya penggunaan alat berat dalam proses penambangan akan menghasilkan emisi gas buang. Selain itu, penggunaan kendaraan dalam proses pengangkutan material tambang juga menghasilkan emisi gas buang, serta mengakibatkan peningkatan jumlah partikel debu, terutama pada musim kemarau. Sehingga dalam kurun waktu yang lama akan terjadi perubahan kualitas lingkungan, terutama kualitas udara, baik di lokasi penambangan maupun di jalur yang dilewati oleh kendaraan pengangkut material tambang. Selain itu, kegiatan penambang dapat pula menimbulkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang nantinya memberikan pengaruh yang cukup besar, sehingga mengesampingkan dampak terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Diperlukan beberapa strategi agar rehabilitasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, di mana lahan pasca tambang galian C bisa kembali ke kondisi vegetasi seperti semula. Terdapat berbagai aspek yang dapat dilakukan, di antaranya seperti aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi, juga pertimbangan. Sehingga diharapkan kegiatan rehabilitasi lahan pasca tambang galian C ini tak hanya mengembalikan kawasan pasca tambang galian C ke kondisi semula, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan, terutama hasil hutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.